Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan, karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di siang hari ini pemirsa kita bisa berjumpa kembali di acara spesial kita yaitu Mitra Tani, yang setiap harinya kita akan memberikan informasi terkait dengan dunia pertanian tentunya, serta akan memberikan solusi-solusi terkait dengan berbagai masalah pemirsa terkait dengan tanamannya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan bersamai oleh beliau Bapak Haryanto Sarjana Pertanian yang akan memberikan kita informasi terkait dengan berbagai tanaman yang ada di sekitar kita. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Pak Har? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Wahid. Senantiasa diberikan kesehatan ya Pak. Amin ya rabbal Semoga alamin. para pemirsa di rumah, para petani juga saat ini dalam keadaan baik, sehat pula ya Pak Har ya. Insya Allah. Walaupun kondisi saat ini ada berbagai hal yang kurang baik, kurang menyenangkan untuk petani, semoga tetap semangat ini untuk dunia pertaniannya ya Pak Har ya. Betul. Baik, di kesempatan kali ini Pak Har kita akan membicarakan terkait dengan jamur tiram ya. Iya. Ya, banyak sekali olahan yang kita ketahui jamur tiram ini digunakan sebagai bahan bakunya. Betul. Ada olahan kalau kita makan itu kadang oseng jamur tiram, bahkan ada sayur, kemudian juga ada sate jamur juga itu Pak Har ya. Dikeripik. Enak ya Pak Har ya, siang-siang bicarakan makanan. Makanan pasti semua suka. Iya, baik pemirsa, hari ini kita akan membicarakan terkait dengan lika-liku di berbudidaya jamur tiram. Silakan untuk para pemirsa yang akan ikut bertanya pada kesempatan kali ini, silakan disampaikan melalui line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Pak Har, jamur tiram. Ya. Sebagaimana kita ketahui jamur tiram ini sebenarnya banyak dibudidayakan di Indonesia ya Pak Har ya. Ya. Dikarenakan ini tanaman asli Indonesia atau kondisi lingkungan sebenarnya Pak Har ini yang mendukung untuk berbudidaya jamur tiram? Kondisi lingkungan juga dan juga asli Indonesia juga memang seperti itu. Dan memang untuk jamur tiram ini di daerah-daerah tertentu yang memang itu bisa ditanami atau bisa untuk menanam jamur tiram. Namun dengan rekayasa yang sekarang ini dimanapun juga bisa dilakukan. Ya, berbagai teknologi sudah dirancang untuk kita bisa berbudidaya tanaman di berbagai tempat ya Pak Har ya. Betul. Termasuk juga jamur tiram dengan rekayasa teknologi kita juga bisa membudidayakannya dimanapun ya Pak Har ya. Betul. Tapi kalau secara alami biasanya tumbuh di daerah yang kondisinya seperti apa ini Pak Har? Tentunya pasti kondisi kelembapannya tinggi, tidak langsung terkena matahari yang jelas sejuk-sejuk seperti itu, pasti nanti di dalam kayu serbuk itu akan tumbuh dengan sendirinya. Oh, oke. Daerah yang dengan kelembapan tinggi ya Pak Har ya? Iya. Kalau daerah mungkin ya sekitar di antara 1000 mdpl ya Pak Har ya? Iya. Sebetulnya bisa untuk ditanam itu antara 600 sampai 1200 meter per dpl Mas. 600 masih bisa ya Pak? Masih bisa. Oh, tapi perlakuannya tentu nanti agak beda ya Pak memang harus beda, harus kondisi lingkungan memang harus diperketat di situ. Ya. Kalau kita melihat prospek dari jamur ini Pak Har untuk ke depan, kalau kita ya ini punya niat untuk berbudidaya jamur tiram, sebenarnya kalau Pak Har melihat seperti apa? Apakah masih berpeluang untuk kita bisa sukses di bidang jamur tiram atau akhir-akhir ini agak sulit ini? Bagaimana ini Pak Har? Ya, sangat-sangat berpeluang kalau jamur tiram, karena jamur tiram ini sekarang masyarakat ataupun warga itu dengan jamur ini suka banget. Karena apa? Dengan kalori yang rendah, gizinya yang tinggi. Dengan demikian jamur tiram ini memang rasanya selain enak, macam-macam mau dibuat apapun juga bisa. Wow, itu dia. Nutrisinya tinggi, rendah kalori itu yang paling penting ya Pak Har ya. Ketika makan banyak ya tidak mudah gemuk ya Pak Har. Iya. Ya. Kemarin informasinya Pak Har habis jalan-jalan ya ke tempat salah satu pembudidaya jamur tiram. Betul, kita ke Boyolali dan kita juga sekalian
budidaya di sana yang nanti akan menghasilkan, pasti nanti pemirsa akan tahu seperti apa. Ada videonya Pak Har? Ada, insya Allah. Oke, pemirsa, ini ada video terkait dengan perjalanan Pak Har di Boyolali, di tempatnya pembudidayaan jamur tiram dengan Ibu Yayu ya Pak Har? Yayu, ya. Baik pemirsa, kita akan lihat terlebih dahulu videonya. Silakan. Pemirsa, hari ini kita akan belajar membuat backlog untuk membudidayakan jamur tiram. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahannya ada serbuk gergaji, tepung jagung, bekatul, kapur bangunan, dan terakhir air. Nah, mudah bukan pemirsa bahan-bahannya? Selain itu, bahan yang tersebut tadi banyak kita jumpai di sekitaran kita. Selanjutnya, proses pembuatan backlog jamur tiram. Yang pertama, campur semua bahan. Bahan-bahan tersebut lalu diaduk hingga merata. Pastikan adonan tidak terlalu lembek maupun tidak kurang air. Setelah itu, biarkan adonan backlog tersebut sekitar 1-2 hari. Kedua, packing dalam plastik. Setelah didiamkan beberapa hari, proses selanjutnya adalah packing. Packing yang digunakan adalah plastik PP yang tahan panas. Padatkan dengan bantuan botol atau mesin press backlog. Semakin padat, semakin bagus. Ketiga dalam proses pembuatan backlog jamur tiram yaitu fermentasi. Proses fermentasi ini memakan waktu 6-7 hari. Dalam tahap ini biasanya backlog tersebut akan naik suhunya hingga 70 derajat Celcius. Selanjutnya kita harus melakukan sterilisasi. Sterilisasi dilakukan agar tidak ada organisme lain yang hidup di backlog. Proses ini dilakukan dengan mengukus backlog dengan air hingga suhu sekitar 90 derajat Celcius. Kelima, inokulasi. Inokulasi adalah proses penanaman bibit jamur tiram pada media backlog. Proses ini cukup sulit karena pemirsa harus mensterilkan ruangan dan alat-alat yang digunakan. Pengisian bibit biasanya setiap backlog adalah 10 gram. Terakhir adalah proses inkubasi. Backlog yang sudah berisi bibit jamur ditaruh di tempat bersuhu ruangan antara 23 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan 90% sampai 100% dan intensitas cahaya sekitar 500 sampai 1000 lux. Proses inkubasi ini biasanya sekitar 15 sampai 30 hari. Setelah miselium jamur tumbuh sekitar setengah dari backlog. Nah pemirsa, setelah proses itu semua kita lalui, tinggal kita masukkan dan pindahkan backlog ke kumbang jamur. Pemirsa, mudah bukan membuat backlog untuk jamur tiram? Nah sekarang saatnya kita akan mencoba membuat dan membudidayakan jamur tiram di sekitar kita. Salam Mitra Tani. Oh, ternyata Pak Har jalan-jalannya untuk membuat backlog ya. Bisa media tanam dari jamur tiram ya Pak Har ya? Iya betul. Oh, di sana kalau boleh cerita di tempatnya Bu Yayu, ini kenapa Pak Har memilih ke sana? Ya, yang pertama memang suhu di sana ini pas di antara 28 sampai 30 dengan kelembapan yang sudah ada antara 60 sampai 80 di sana karena itu kan di kaki Gunung Merapi. Maka memang dingin di sana, panasnya juga enggak begitu tinggi namun juga idum. Oh, panas tapi idum. ya. Tempat yang paling disukai oleh jamur. Ya Pak. Iya. Dan kalau tidak salah juga beliau selaku sudah bertahun-tahun
memulai budidaya jamur ini ya Pak Har ya. Sudah lihai banget untuk Bu Yayu ini untuk memelihara jamur yang ada di Boyolali. Walaupun perempuan ternyata bisa mengembangkan jamur tiram sebegitu hebatnya ya Pak Har hingga bertahun-tahun, dan tentu kalau kita bisa memandang dari sudut pandang orang luar berarti beliau berhasil ya Pak Har. Berhasil yang dulunya itu hanya sebagai sambilan saja, kemudian dari sambilan itu dikembangkan sedikit-sedikit, akhirnya itu menjadi pencaharian yang memang itu hasilnya banyak sekali, yang memang itu sangat luar biasa untuk budidaya jamur tiram ini, dan beliau ini sangat berhasil. Wah, semoga ini tadi bisa menginspirasi kita ya Pak Har ya, yang barangkali baru punya ide-ide belum beraction lah, belum melakukan budidaya jamur secara masif dan banyak gitu ya Pak Har ya. Iya, mungkin betul. barangkali masih terpikiran, ya ini nanti untung nggak sih ya, mungkin atau nggak ya gitu ya Pak Har ya. Asal kita itu sungguh-sungguh, insya Allah nanti tetap akan berhasil. Kalau kita lihat ya Pak Har ya, tadi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan backlog jamur tiram ini sebenarnya barang-barang yang mudah kita temui di sekitar kita ya Pak. Iya, memang itu orang bilang kalau Jawa itu adalah tai graji ya. Tai graji dari Abasia, terus dari apa yang ada di sana yang bahan yang sudah tidak digunakan lagi akhirnya diambil jadi bahan media untuk jamur itu. Media tanamnya untuk media jamurnya ya Pak. Ya. Selain serbuk gergaji ada bahan apa lagi Pak yang perlu ditambahkan dalam pembuatan backlog ini? Ya, dalam pembuatan backlog ini agar nanti jamur tiram berhasil, yang pertama dari serbuk gergaji, misalkan ini 1 kuintal atau 100 kilo, itu nanti akan kita tambah antara 10 sampai 15 bekatul ataupun serbuk daripada jagung di sana seperti ini. Lah terus nanti akan ditambah lagi dengan kapur yang kita untuk bangunan itu kurang lebih 3 sampai 5 kilo dan tambah lagi gif kalau serbuk putih ya gipsum itu kurang lebih 1 kilo untuk 1 kuintalnya seperti itu. Lah itu nanti kita aduk menjadi satu, sudah aduk menjadi satu, akhirnya nanti terus kita kasih air, terus itu diperam sampai 1 hari 1 malam. Untuk besoknya itu nanti baru kita masukkan ke dalam plastik-plastik seperti itu. Ya. Dari 100 bahan 100 kg istilahnya apa ya Pak? Serbuk gergaji. Tai graji. Orang Jawa memang seperti itu ya bilangnya ya Pak ya, serbuk gergaji. Kemudian bekatulnya kurang lebih 13 sampai 15 kg Betul. ya. Kemudian kapur bangunannya 3 kg dan pakai ditambah gifs juga lebih bagus 1 kg ya Pak. 1 kg ya. Oh, itu nanti menjadi bahan utama dalam pembuatan backlog, dan tentu ada campuran air Pak itu dalam proses pembangunan. Pasti untuk setelah itu sudah tercampur nanti akan kita campur dengan air kurang lebih antara 60 sampai 70%. Oh, 60 sampai 70% ya, saja sampai ya? diperes itu kalau kelihatan tes 1 itu nanti akan sudah ini kira-kira antara sudah menjadi 60 sampai 70%. Sembari kita menunggu 1 sampai 2 hari, tentu hal yang lain kita persiapkan adalah dalam budidayaan jamur adalah tempatnya ya Pak Har ya. Tempat-tempat untuk menaruh backlognya tadi. Ya. Adakah kriteria ini Pak Har kalau sepengalaman Pak Har bertemu dengan berbagai petani jamur yang ada di sana? Yang jelas untuk tempat ini kan memang harus pertama kita buat dulu seberapa lahan yang ada di tempat kita, lah itu dimaksimalkan untuk membuat rumah jamur atau orang bilang menamakan adalah kubung. Kubung? Iya. Kubung itu adalah rumah jamur. Nah dari itu rumah jamur itu ditempatkan memang yang tempat yang sejuk, ada matahari tapi matahari tidak masuk, dengan nanti gentengnya itu khusus. Kalau yang bagus itu pakai genteng tanah itu, jangan pakai asbes atau yang tanah liat pakai, ya Pak? Iya, yang tanah liat aja. Kalau bisa yang tanah liat buatan sendiri, yang kalau di Boyolali ya? bukan fresh, yang di Boyolali itu memang yang tipis-tipis itu yang nanti awet untuk
kelembapannya itu nanti akan muncul di situ. Oh, kenapa Pak? Itu kita harus menggunakan jenis genting tertentu dalam hal kubung ini? Ya, kenapa harus genting tertentu? Itu karena kalau misalkan asbes itu mudah panas. Dengan mudah panas itu nanti suhu terlalu tinggi, jamur juga tidak mau. Karena jamur ini memang kita harus sedia yang namanya termometer sama untuk mengukur kelembapan dan juga untuk mengukur suhu yang memang itu harus ditaruh di situ. Kalau suhunya di antara 28 sampai 30, kalau untuk kelembapan antara 60 sampai 70 itu harus memang ada di situ. Kalau ini kurang harus kita semprot pakai air dengan cara spray. Oh, ternyata ada keuntungan dan mungkin kelemahan tertentu ketika kita menggunakan jenis genteng asbes dan mungkin pakai ya genteng apa ya Pak? Seng itu mungkin malah sangat apalagi seng ya. sangat tidak cocok lagi. Sekarang juga mulai model yang sunroof itu Pak, Ya. model itu apa juga nanti kurang cocok? Kurang cocok juga, kurang cocok juga ya. Ya berarti bisa dibilang ini kita harus menggunakan rumah-rumah tradisional lah. Rumah tradisional dan itu memang alami kalau bisa. Ya. Jamur butuh tempat yang alami, pemirsa, Betul, tradisional betul. ya. Nggih. Tidak bisa mengikuti material-material yang kekinian ya Pak Har. Betul. Bersih itu Nggih. sangat mempengaruhi terkait dengan produktivitasnya ternyata ya. Betul, betul. Oke. Ya. Selain setelah kita melakukan pembuatan rumah atau kubung tadi dengan bahan-bahan tadi sudah siap, proses selanjutnya apa ini Pak Har? Nanti ada pemeraman ya. Setelah tadi kita ada rumah, terus nanti kita sudah membuat ada media, terus kita campur, kemudian kita ada pemeraman di situ. Pemeraman di situ ini membutuhkan pH, memang di situ harus pH-nya itu juga antara 6 sampai 7 dan juga memang kelembapannya di situ nanti sekitar mulai dari 65 derajat. Oh ya, semua harus dikontrol sejak dini ternyata ya Pak Har ya? Betul, iya. pH pun tidak boleh melebihi dari 7 ya? Tidak boleh melebihi dari 7 dan kurang dari 6. Wah. Memang betul-betul netral di situ. Karena apa? Kalau ini nanti kurang bagus, terus lebih dari itu ataupun basah, nanti juga jamurnya kurang bisa tumbuh. Berarti kita pemeraman itu juga menunggu kurang lebih 1 hari 1 malam itu ya Pak Har? Iya betul. Jadi yang sudah kita lakukan setelah ini dicampur semua, kita tutup pakai deklit ya, pakai deklit terpal 1 hari 1 malam, nanti kita buka baru nanti ada pengisian kantong-kantong itu. Kalau di tempatnya Bu Yai yang Pak Har datangi tadi kan pakai mesin pres ini ya? Iya. Semakin padat semakin baik ternyata. Semakin padat semakin baik karena apa? Nanti di situ tidak ada udara yang masuk sehingga jamur liar itu tidak akan bisa masuk di situ. Jamur tidak suka jamur berarti ya Pak? Iya, betul. Ya, ternyata ke dalam proses pengepresan juga nanti mempengaruhi pertumbuhan dari si jamurnya sendiri ya Pak? Betul. Kalau ya. di video tadi kan setelah dipres itu kan ada semacam apa ya Pak? Dikasih kolong itu ya? Iya, dikasih kolong. Itu fungsinya apa itu Dikasih Pak? kolong itu nanti yang nantinya setelah sterilisasi itu nanti akan kita kasih miselium. Miselium itu adalah bibit yang memang kita masukkan di situ agar lebih mudah seperti itu. Ada proses sterilisasi ya Pak? Ya, ada sterilisasi di mana sterilisasi itu nanti membutuhkan tempat yang memang itu harus steril, yang itu nanti suhunya akan naik sampai 70. Setelah itu nanti ada pendinginan. Setelah pendinginan itu selesai baru nanti penanaman ataupun pemberian bibit dilakukan di situ. Berarti proses sterilisasi ini bisa dibilang masaknya ya Pak ya? Proses pemasakan dari backlognya media tanamnya tadi. Maksudnya nanti agar backlog yang sudah kita buat itu sudah betul-betul steril, tidak ada penyakit yang memang ada di dalamnya. Begitu ini sudah semua udah oke, kita juga untuk untuk menaruh di situ juga hati-hati untuk memberikan inokulasi namanya ataupun memberikan bibit itu juga nanti akan
hati-hati pakai pipet yang memang itu pipet itu harus steril. Biasanya kita sebelum kita memasukkan itu kita harus cuci pakai alkohol yang sudah yang 70% itu kita buat di sana agar memang penyakit yang nanti akan masuk itu tidak ada. Jadi memang kita harus antisipasi dari awal. Kalau kita geroboh ya akhirnya nanti tidak akan mencapai hasil yang kita inginkan. Wow, ternyata sejak awal proses terkait dengan pembuatan media tanam backlog ini sangat mempengaruhi nanti hasilnya ya Pak. Betul, betul. Utamanya ya. terkait dengan sterilisasi dan kebersihan dari medianya tadi tidak ada jamur dan lain sebagainya yang akhirnya nanti dari pertumbuhan jamurnya sendiri terganggu ya Pak. Betul, seperti itu. Agar tidak ada terganggu, memang dari awal kita itu harus sudah mensterilkan daripada backlog yang sudah ada. Jadi tidak semata-mata ini orang masuk keluar dan nanti akan lihat-lihat sambil pegang sana pegang sini, tidak bisa. Kalau secara tradisional biasanya sterilisasi ini menggunakan apa ya Pak Har ya? Untuk sterilisasi itu biasanya kalau dulu sebelum tidak ada mesin oven yang alkohol, itu kita mudah pakai gamping yang sudah kita dibuat air itu dimasukkan di situ. Itu salah satu hal untuk mensterilkan peralatan dan lain sebagainya dalam pembuatan jamur ya Pak Hari. Selain itu memang kita sediakan kompor biasa itu, nanti untuk pipet itu kita bakar dulu, panasin dulu. Oke Pak Har, kita sudah mulai memasuki dalam proses tahapan memberikan bibit dan lain sebagainya dalam jamur ya. Ternyata proses pembuatan backlognya sendiri juga panjang ya. Panjang, iya. Tentu ini juga perlu perhatian ketika kita mau istilahnya terjun dalam berbudidaya dalam jamur tiram ya Pak Har. Betul, karena keberhasilan nanti backlog yang sudah diberikan di tempat kubung ataupun di rumah jamur, kalau dari awal ini sudah tidak memenuhi syarat, kesananya juga tidak akan bisa untuk kita buat jamur ini menjadi tumbuh dengan baik. Dan kalau kita lihat berarti backlog ini adalah satu-satunya tempat jamur itu mencari makan ya Pak Hari? Betul, makanya kenapa harus backlog selain serbuk gergaji harus dikasih tambahan dedak, ditambah bekatol, ditambah lagi untuk nanti suhunya biar enak di sana, ditambah kapur seperti itu agar nanti suasana lebih bagus lagi, nanti ditambah gip yang akhirnya nanti suasana yang ada di dalam backlog itu enak sehingga jamur yang akan tumbuh itu juga nanti akan normal. Ya, ini perbedaan dengan tanaman yang lain ya Pak. Kalau tanaman lain kan bisa istilahnya lahannya kita buat ketika tanaman sudah mulai berdiri gitu ya. Tapi kalau jamur ini sejak awal kita siapkan sebaik mungkin supaya nanti pertumbuhannya maksimal gitu ya Pak. Betul ya. Baik Pak Har, kita akan rehat sejenak, silahkan diminum dulu tehnya dan kita sampaikan ke para pemirsa. Silahkan yang akan bertanya bisa menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Mitra Tani. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Mitra Tani. Di siang hari ini kita masih bersama dengan Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Tentu spesial hari ini kita akan membahas terkait dengan lika-liku berbudidaya jamur tiram. Silakan untuk para pemirsa yang akan bertanya bisa menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Pak Har, kita lanjutkan ya membahas terkait dengan berbudidaya jamur tiram. Tadi kita sudah sampai dalam proses sterilisasi yang tentu untuk membunuh berbagai hewan-hewan atau mungkin kuman yang jamur yang tidak bisa menguntungkan utamanya dalam berbudidaya jamur tiram. Setelah diproses
Di pemasakan ini Pak, sterilisasi selanjutnya tentu ada proses pendinginan ya? Iya, ada pendinginan. Untuk pendinginan ini kita lakukan itu untuk sterilisasi itu kan nanti suhu akan naik sampai 70 derajat ya, 70 derajat, panas banget. Nah dari itu nanti ada pendinginan sampai betul-betul backlog itu menjadi dingin, itu nanti akan kita biarkan antara 8 sampai 12 jam. Ya. Cukup lama ya Pak? Ya, dengan memang agak lama dengan suhu kurang lebih di 30 sampai 35 derajat. Lah itu nanti akan menjadi normal kembali. Oke, berarti kita juga perlu menyesuaikan plastiknya ya Pak. Tadi kan kita kalau lihat bisa menggunakan plastik PE dan lain sebagainya. Kemudian dimasak, otomatis kita mencari sesuatu plastik atau jenis material yang tahan panas dan tidak mudah terbakar karena proses sterilisasi ini. Betul. Ya, memang untuk plastiknya plastik PE yang memang itu tahan terhadap panas. Oke, Pak. Itu ya pemirsa sebagai catatan barangkali kalau yang ingin berbudidaya jamur tiram harus menyesuaikan plastiknya juga ya Pak Har ya. Baik, pendinginan hampir 12 jam hingga nanti mencapai suhu berapa ini Pak Har? Suhu antara 30 sampai 35 derajat. Oh ya, hampir mirip suhu ruang ya. Iya, betul, suhu ruang. Berarti setelah proses pendinginan nanti proses selanjutnya penanaman bibit ini ya? Iya, inokulasi atau penanaman bibit di mana setelah itu sudah normal kita kasih bibit ataupun miselium dengan memang itu juga harus steril juga, dengan memakai pipet kita masukkan dari botol yang sudah ada bibit-bibit jamur itu kita masukkan ke masing-masing bedlock satu persatu seperti itu. Takarannya berapa Pak untuk takarannya itu kurang lebih 13 gram ya untuk satu backlognya itu. Oh, 13 gram ya. Oh, untuk miseliumnya ya. Miseliumnya. Banyak ya Pak kalau istilahnya bibitnya itu beli atau malah harus buat sendiri? Sementara itu kita beli dari Jogja yang memang di sana mengembangkan miselium untuk jamur tiram ini. Lebih baik seperti itu ya, aman ya? Aman, lebih aman. Kalau kita memang belum ahli di bidangnya ya cari yang sudah profesional. Sudah profesional banyak Pak itu. Setelah proses pemberian bibit, adakah proses selanjutnya yang harus atau nanti sudah siap nanti di Pak namanya dibudidayakan? Sudah selesai semua kita inukulasi, nanti kita akan inkubasi. Inkubasi itu penempatan backlog ke tempat kubung yang memang itu ada rak-rak yang sudah kita sediakan. Di sini ada 2, di situ secara horizontal dan secara vertikal. Yang selama ini yang kita lakukan itu dengan cara horizontal karena lebih mudah untuk penyemprotan, terus pemeliharaannya, dan juga air misalkan kita kasih spray di sana itu tidak gampang masuk langsung ke bedlock, jadi nanti tidak mudah nanti busuk seperti itu. Kalau yang vertikal itu untuk kelemahannya hanya nanti waktu penyemprotan spray atau pemberian air ataupun untuk memberikan suhu yang aman, itu kadang air itu masuk ke bedlock sehingga nanti di situ pertumbuhannya kurang. Namun untuk kalau ini sudah tumbuh bagus, ini akan lebih subur daripada yang ada yang horizontal tersebut. Oh ya, semua punya plus minus ya Pak ya. Betul, seperti itu. Tapi kalau mayoritas yang saat ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia memang horizontal ya. Horizontal. Karena perlakuan perawatannya lebih mudah. Betul. Gitu. Jadi horizontal nanti akan kita siksak seperti itu. Jadi depan belakang. Berarti panelnya bisa depan bisa belakang ya Pak Hari. Kalau biasanya tumbuhnya itu otomatis nanti lewat ring yang tadi dibuat ya. Iya. Lewat ring yang dibuat, jadi nanti akan kita lihat 1 pekan atau 1 minggu. Kalau itu nanti memang ada titik tumbuh jamur yang itu akan tumbuh, itu nanti sudah akan kelihatan. Ya seperti itu. Dan kalau ini sudah tidak tumbuh, harus kita buang jauh-jauh. Jangan sampai pembuangan juga dekat di samping. Yang satu, kalau kita buang dekat itu penyakit akan datang, hama juga akan
datang. Tidak menunggu dulu mungkin sekian waktu dulu Pak, barangkali memang belum tumbuh atau Tidak, karena untuk jamur untuk tiram ini kalau memang 1 pekan sampai misalkan satu pekan kita tunggu 1 hari lagi sampai 2, ini tidak ada tanda-tanda pertumbuhan, ya memang harus diambil seperti itu. Ya. Ini saya baru mengetahui ternyata Iya. harus sedemikian jeli ya Pak Har ya. Betul. Kadang petani itu kan kurang tahu ya, biarkan aja yang lain biar tumbuh, yang tidak tumbuh ini biar di situ saja. Tapi sebetulnya ini akan mengganggu karena apa? Jangan-jangan ini akan membawa penyakit di situ. Maka ketika ini bedlock sudah tidak tumbuh, ya kita ambil, yang kita singkirkannya harus jauh-jauh dari kubung yang kita buat. Biasanya kalau sepengalaman Pak Har, itu faktor backlognya dalam proses sterilisasi atau pemasakan tadi belum matang, atau memang dari bibitnya yang tidak bisa tumbuh itu Pak? Yang pertama, kadang yang namanya membuat bedlock itu kan serta-merta semua itu akan 100% berhasil, 100% berhasil. Yeah. Kalau toh itu backlog itu sudah bagus, kadang bibitnya itu yang kurang memenuhi syarat, kadang baru dimasukkan di situ langsung mati juga bisa, yang akhirnya nanti kita tunggu sampai 1 minggu ataupun 1 pekan nanti akan kelihatan di situ. Hanya ini untuk pemirsa, untuk pemula daripada budidaya jamur tiram, seperti yang tadi saya katakan, untuk bedlock yang sudah tidak tumbuh jamur itu langsung aja dimusnahkan. Langsung dimusnahkan ya? Iya. Ternyata bisa menjadi sarang hama penyakit ya Pak? Betul. Ya. Selama proses istilahnya inkubasi ya Pak Her? Iya, betul. Sampai ke umur berapa kita nanti bisa memanennya? Ya, Pak. Iya. Baik, jangan dijawab dulu Pak Har. Ya. Kita akan coba terima penelpon di siang hari ini di 0271 679 3000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Basuki? Iya, Pak. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Mohon maaf nih, di luar tema itu saya punya pohon merica, tapi kalau Pohon apa Bapak? Pohon merica. Oh, pohon merica Kalau gitu. buahnya banyak kok mati, itu kenapa ya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tanya terkait dengan tanaman pohon merica, buahnya banyak kemudian mati Pak Har. Iya. Terima kasih Pak Basuki. Pohon merica tahu-tahu kok sudah rimbun terus buahnya banyak itu mati. Yang pertama itu kalau itu matinya dari atas berarti di situ ada kanker batang. Kalau itu mulai dari bawah berarti itu adalah karena layu fusarium. Jadi memang itu busuk akar, yang busuk akar ini bisa disebabkan karena yang pertama kelembapannya tinggi, yang kedua di situ banyak cacing, yang ketiga memang itu adalah penyakit. Penyakit di mana ketika itu ada trubus yang sampai ke buah itu bagus, ternyata untuk mau panen itu ternyata tahu-tahu busuk dan layu semua. Ini dikatakan adalah layu fusarium. Layu fusarium ini disebabkan karena yang pertama kelembapan tinggi, dengan kelembapan tinggi itu ada yang namanya mikroorganisme yang ada di situ itu tidak bisa berkembang sehingga akar yang ada di situ itu busuk. Nah, dengan kebusukan akar ini maka harus kalau merica itu hanya 1, 2, 3 dapur segera dihilangkan. Lah bagaimana untuk mengatasinya? Yang pertama, lubang-lubang yang ada di bekas daripada merica itu dibongkar Pak. Dibongkar, setelah dibongkar nanti kita kasih
dolomit, kita kasih pupuk, kita tutupi lagi, nanti jangka 6 bulan baru bisa kita tanam kembali. Lah terus agar ini aman, maka dari tanaman merica yang tumbuh kena penyakit ataupun kena hama tersebut, itu kita langsung hilangkan atau kita bakar aja, jangan di dekat di lahan, dan itu dijauhkan di lahan agar tanaman yang lain bisa terselamatkan. Baik, demikian ya untuk Pak Basuki. Ternyata pohon merica ini berbeda dengan jamur ya Pak. Kalau jamur tadi kan suka dengan kelembapan yang tinggi, kalau merica tidak suka ya. Baik, tadi Pak Har, kapan kita bisa memanen tanaman jamur tiram ini? Ya, kalau ini dalam kondisi normal sebetulnya sangat cepat sekali untuk jamur tiram kita panen, karena 30 hari itu kita sudah mulai 30 panen. hari ya, Ya, Pak? 30 hari kita sudah mulai dibandingkan panen. Padi yang harus sampai 100 lebih ya Pak. Betul, ya. Kalau padi itu 4 bulan 120 hari, kali ini hanya 30 hari, dan masing-masing panen kita bisa panen kalau normal itu 5 sampai 7 kali. 5 sampai 7 kali. 7 kali. Ya. Setelah panen pertama tidak selang waktu yang lama Pak Har untuk panennya? Untuk panen itu hampir tiap hari ya, 2 hari sekali kita panen, 2 hari sekali kita panen, seperti itu. Pada rata-rata satu baklok itu bisa menghasilkan berapa kilo Pak Har? Untuk baklok yang beratnya 1 kilo, Iya. baklok yang beratnya 1 kilo itu bisa menghasilkan antara 6 sampai 8 gram. 6 sampai 8 gram sekali panen ya? Iya. Iya. Hampir 1 ons ya? Iya, nggih, seperti itu. Ya, berarti kurang lebih ya nanti bisa dihitung ya keuntungannya seberapa banyak ya Pak? Banyak, ya, seperti itu. Luar biasa, hingga 5 sampai 6 kali ya Pak Har ya panennya. Betul. Itu menjadi peluang yang besar juga dari jamur tiram ini. Kan tentu yang namanya tanaman kan kita kadang tidak bisa terelakkan dari hama dan penyakitnya ya Pak ya. Jamur tiram walaupun kita sudah istilahnya kita kasih proses sedemikian rupa supaya terhindar dari hama, tentu masih ada juga ya Pak. Yang biasanya menyerang mungkin apakah tikus yang lain sebagainya itu Pak. Kan ini kan di rumah juga betul. Pak. Ya. Memang seperti itu. Untuk hama itu ada serangga yang kecil-kecil kadang masuk ke situ, dan itu nanti akan menghinggapi daripada jamur itu sendiri, sehingga ini nanti akan timbul tidak utuh seperti itu. Terus yang kedua itu ada bekicot, karena kelembapannya juga tinggi, maka bekicot itu suka untuk nanti ke jamur itu dan makan daripada jamur. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, dan ini adalah hama yang serius, adalah tikus. Nah, itu dia Pak. Betul. Lah dari ini hama-hama ini kita tidak boleh untuk menyemprot pakai insektisida, karena ini adalah steril dan jangan sampai kimia itu masuk. Maka bagaimana caranya agar hama-hama yang ada di yang sudah ada di dalam kubung itu bisa kita lenyapkan dengan cara, misalkan tikus itu karena tidak suka dengan bau-bau harum, maka kita kasih misalkan serai kita masukkan di situ. Misalkan kita punya, kalau di Boyolali itu sebetulnya juga banyak durian, kulit duriannya aja masukkan di sela-sela itu, nanti tikus juga tidak akan berani mendekat. Oh, ternyata ada triknya ya. Ya, kalau memang itu susah ya pakai perekat tikus. Perekat tikus ya. Ya, memang paling yang membahayakan tikus ini ya Pak Har. Betul. Bahasa Jawanya, orang Jawa itu bilang ngora-arek. Ngora-arek tatanan ya. Yang waktunya sudah harus panen, kemudian kedatangan tikus ya hancur semua. Padahal betul, ini ya. prosesnya dan tentu bahan-bahan bakunya kita harus membeli dengan modal ya Pak Har ya. Betul. Kalau sampai ada hama ya cukup mengganggu ini keuntungannya ya Pak Har ya. Iya. Baik Pak Har, sebenarnya saya masih ingin ngobrol banyak terkait dengan tanaman jamur tiram ini, tapi karena keterbatasan waktu barangkali ada kesimpulan yang bisa diberikan untuk para pemirsa ini. Ya, sahabatku mitra tani dimanapun Anda berada, untuk budidaya tanaman jamur tiram ini memang
banyak lika-liku. Namun kalau kita mencermati ini adalah mudah sekali. Yang penting dari awal dengan media itu sudah diperhatikan sampai nanti penanamannya. Dengan media sudah diperhatikan, dengan cara pencampurannya juga benar, dan juga nanti pemeraman, pengisian, inkubasinya juga nanti diperhatikan di situ sampai nanti sampai ke kubungnya itu sudah, kalau itu sudah benar semua, insya Allah dengan penanaman jamur tiram ini niscaya pasti akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tentunya jangan sampai menghilangkan kaedah-kaedah yang memang itu kita harus menanam tanaman jamur tiram secara betul-betul secara alami agar alam ini tetap lestari. Ya, baik, terima kasih Pak Har, informasinya sudah sangat banyak yang kita dapatkan. Semoga ini nanti bisa menginspirasi dan semakin mendorong semangatnya untuk para pemirsa budidaya jamur tiram ini Pak Har. Amin. Baik, semoga Pak Har juga senantiasa diberikan kesehatan dan nanti kita bisa sharing-sharing berikutnya terkait dengan berbagai permasalahan di bidang pertanian Pak Har. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Hari ini kita dapatkan informasi terkait dengan pembudidayaan jamur tiram. Semoga ini bisa menginspirasi para pemirsa dan menambah referensi untuk perekonomian utama berbudidaya jamur tiram. Akhirnya saya Wahid Arifudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.